Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab dan membahas kunci jawaban pada halaman 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, dan 103 pada tema 1 kelas 5, organ gerak manusia dan hewan. Baik, sekarang kita ada di halaman 89. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Baik, di sini kita diminta untuk mencentang kepada kenampakan alam, artinya kenampakan yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Kemudian kita akan memberi tanda silang untuk kenampakan buatan, yaitu kenampakan yang dibuat oleh manusia atau adanya aktivitas manusia, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, baik, di gambar yang pertama ini ada gambar sungai, kemudian ada gambar sawah-sawah, kemudian ada pegunungan. Nah, maka yang sawah-sawah ini ya, karena di sini ada gambar sawah-sawah. Nah, yang ini ya gambar sawah-sawah, saya tunjukkan dengan lingkaran merah ini. Nah, ini adalah gambar sawah-sawah. Gambar sawah ini merupakan kenampakan buatan. Nah, kenapa kenampakan buatan? Karena diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi manusia itulah yang membuat sawah. Kemudian untuk gambar yang kedua ada gambar bukit atau pegunungan. Kemudian ada hutan, kemudian di sini ada sungai dari gunung ini ya ke sini, terus ini sungai. Nah, sungai itu kan diakibatkan oleh peristiwa alam, bukan karena peristiwa manusia. Jadi kenampakan yang di gambar kedua ini merupakan kenampakan alam. Jadi kita centang ya. Kalau dia kenampakan alam, kita centang. Berikutnya di gambar yang ketiga ini merupakan gambar danau ya. Oke, saya kasih tanda dulu ya seperti ini. Ini merupakan danau. Ya, silakan adik-adik lihat saja, ini perhatikan ya. Ini adalah danau. Jadi kalau danau itu merupakan kenampakan alam, yaitu kenampakan yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Jadi kita beri tanda silang. Nah, untuk yang keempat, ini merupakan bendungan. Nah, kenapa bendungan? Karena di sini kita lihat nih. Ya, ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh manusia atau aktivitas manusia. Jadi bendungan itu dibuat oleh manusia. Maka kalau bendungan berarti masuk ke dalam kenampakan buatan. Nah, kalau kenampakan buatan maka kita silang. Oke, berikutnya kita akan jawab di halaman 90. Kenampakan alam, apakah yang tampak pada gambar di atas? Nah, kita sebutkan tadi ya, karena kita sudah bahas mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, di soal pertama ini kita ditanya mengenai kenampakan alam. Berarti kita sebutkan saja kenampakan alam yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Baik, kenampakan alam yang tampak pada gambar tersebut antara lain pegunungan, sungai, dan danau. Jadi pegunungan, sungai, dan danau itu merupakan kenampakan alam yang diakibatkan oleh peristiwa alam, bukan diakibatkan oleh aktivitas manusia yang membuatnya. Berikutnya yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Nah, yang kedua ini kita ditanya mengenai kenampakan buatan. Nah, yang tadi kenampakan buatan adalah kenampakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi, dapat dilihat pada gambar bahwa yang termasuk ke dalam jenis kenampakan alam buatan adalah waduk dan sawah. Oke, karena waduk dan sawah itu dibuat oleh manusia, jadi diakibatkan oleh aktivitas manusia. Baik, berikutnya di halaman 90 juga, pertanyaan nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Baik, kita jawab, apa sih itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam karena adanya peristiwa alam. Kemudian yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kita jawab, kenampakan alam buatan adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang disebabkan oleh akibat adanya aktivitas manusia.
Oke, sudah jelas ya. Tadi juga kita sudah bahas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sekarang di halaman 91 kita akan jawab. Ayo berlatih, kita akan menyebutkan bentang alam secara umum terkait dengan di Pulau Jawa yang termasuk pada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Baik, bagi adik-adik silahkan dibaca sendiri ya. Untuk gunung seperti ini, ada Selamat dan lain-lain. Kemudian lembah, ada lembah Dieng dan lembah Cilengkrang. Kemudian ada Serayu untuk sungainya, kemudian bukitnya ada Bukit Sumedang. Dataran rendahnya dataran rendah Surakarta. Kemudian untuk pantainya ada Pantai Banyu Tibo. Pantai Banyu Tibo itu kalau nggak salah ada di Pacitan ya. Untuk nomor 9 di halaman 92, pulau berikutnya adalah Sumatera. Sumatera ini ada gunung. Nah, seperti ini ya adik-adik. Silahkan adik-adik baca dan tulis kembali di bukunya. Nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan adik-adik bisa menuliskan 2 saja, maka tulis 2 saja ya. Misalkan di gunung, adik-adik hanya bisa menulis Kerinci dan Leuser. Silahkan ditulis saja 2 aja, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk Kalimantan, ada yang seperti ini, ada Bukit Raya untuk gunungnya, kemudian lembahnya ada lembah Sungai Gedang. Kemudian untuk Sulawesi, seperti ini. Papua, seperti ini juga. Untuk pantai di Papua itu ada Pantai Yenbeba, kemudian Pantai Kaironi, kemudian Pantai Pulau dan seterusnya ya. Untuk halaman 93, Kepulauan Maluku dan Pulau Bali, kita jawab saja langsung. Nah, untuk Pulau Bali ada Pantai Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, Nusa Dua. Ya, untuk Kepulauan Nusa Tenggara, gunungnya ada Rinjani, Kalimutu, Tambora. Kemudian untuk pantainya ada Senggigi, Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Nah, untuk di halaman 94, adik-adik jawabnya disesuaikan dengan provinsi masing-masing siswa ya. Kalau kalian ada di Jawa, misalkan Provinsi Jawa Tengah, maka adik-adik akan menuliskannya sesuai yang ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 95. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Baik, kita jawab. Pada bulan Oktober sampai bulan April. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Jawabannya, pada bulan April sampai bulan September. Soal nomor 3, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Jawabannya, di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Nah, sekarang kita akan jawab di halaman 94. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf yang pertama, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Untuk paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Untuk yang ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Yang keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kelima, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Untuk yang keenam, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Untuk yang ketujuh, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita akan jawab di halaman 101. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Baik, untuk yang pertama,
Kita jawab langsung ya. Untuk sila pertama, silakan teman-teman melaksanakan peribadatan. Seperti ini garisnya, sambungannya ini. Kemudian sila kedua untuk ke bawah. Kemudian sila ketiga ke paling pojok sini, menjenguk teman yang sakit. Untuk sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Untuk sila kelima, mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 102. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita akan memberi tanda centang pada nilai-nilai yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita akan menyilang pada gambar yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, gambar pertama ini merupakan gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita saling mengasihi ya. Kemudian untuk gambar kedua, karena ini ada orang berkelahi memukul orang, maka ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita kasih tanda silang. Kemudian untuk gambar ketiga, di sini ada 3 orang anak menyapu dan membersihkan halaman. Maka ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita centang. Untuk yang keempat, ini ada banyak orang sedang bergotong royong membangun sebuah rumah menggunakan kayu. Maka ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita beri tanda centang. Untuk yang kelima, ini ada anak yang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kalau membuang sampah pada sembarang tempat bukan merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk yang ini ada agama Hindu dan Islam sedang rumah ibadahnya berdekatan. Nah, maka ini menunjukkan adanya toleransi. Maka ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk yang ke-7 ya. Di sini ada anak yang sedang menjenguk orang sakit, maka ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita beri tanda centang. Gambar yang terakhir ada orang dewasa yang menembak burung, maka ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita beri tanda silang. Nah, sekarang di halaman 103, amatilah kondisi sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Berilah tanda centang pada kolom sesuai dengan keadaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, adik-adik akan memperhatikan bagaimana keadaan sungai, kemudian hutan, pohon, dan tumbuhan, serta hewan di tempat tinggalmu. Baik, untuk di tempat saya, untuk sungainya baik ya. Oh, di tempat saya itu sungainya kurang baik karena banyak orang yang membuang sampah di sungai. Kemudian untuk hutan sangat baik. Kemudian untuk pohon dan tumbuhan itu baik. Nah, untuk hewan itu juga baik. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, itu saja adik-adik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.